Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di pagi ini dalam Renungan Sapaan Iman di Gereja Kristen Jawa Margoyudan. Marilah sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur atas segala berkah dan anugerah-Mu. Sebelum kami melaksanakan aktivitas pada hari ini, bimbinglah dan tuntunlah kami di dalam mendengar dan merenungkan firman-Mu, sehingga bisa menjadi pedoman dalam kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bacaan firman pagi ini akan diambil dari bacaan Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu mudah bagi kita untuk mengikuti usulan atau perintah dari orang lain. Ketika kita merasa bahwa diri kita telah melakukan pekerjaan dengan baik, kita mempunyai pengalaman yang paling hebat, kita ahli, sulit sekali untuk mendengarkan perintah orang lain. Apalagi jika yang memberi perintah atau anjuran adalah orang yang sama sekali tidak berpengalaman atau memahami pekerjaan kita. Beda halnya jika kita benar-benar mengenal dan mempercayainya. Kadang perintah yang tidak masuk akal pun kita lakukan demi menyenangkan hatinya. Keputusan Petrus untuk taat mengikuti perintah Yesus pastilah ada dasarnya. Sebelumnya ia pun menurut ketika Yesus naik ke perahunya dan memintanya untuk bertolak sedikit jauh dari pantai. Di perahu itulah ia mendengar pengajaran Yesus. Begitu berkuasanya perkataan Yesus, sehingga keputusan Petrus untuk taat mengikuti perintah Yesus pastilah ada dasarnya. Sebelumnya, ia pun menurut ketika Yesus naik ke perahunya dan memintanya untuk bertolak sedikit jauh dari pantai. Di perahunya itulah ia mendengar pengajaran Yesus. Begitu berkuasanya perkataan Yesus
sehingga Petrus mengambil keputusan untuk percaya. Walaupun dia tahu Yesus bukanlah ahli nelayan, kepercayaannya diuji ketika setelah pengajarannya itu Yesus menyuruhnya untuk bertolak lebih ke dalam dan menebarkan jalannya. Sempat muncul keraguan di hati Petrus. Bisa jadi dalam hati ia mempertanyakan kapasitas Yesus yang dianggap tidak tahu menahu soal menangkap ikan. Apalagi waktu itu hari sudah siang. Tetapi Petrus mengakhiri argumennya dengan berkata, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Tingkat kepercayaan kita pada seseorang akan mempengaruhi keputusan dan perilaku kita. Seberapa besar kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang mengendalikan sejarah hidup kita. Dia pun menjamin bahwa setiap orang yang percaya, orang yang mencarinya, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Apapun yang difirmankan Tuhan pasti terlaksana. Sebab itu, apakah kita masih ragu untuk melakukan atau melaksanakan setiap perintahnya? Mari kita renungkan bersama. Semakin mengenal Allah, semakin kita percaya bahwa tidak ada satupun dari firman-Nya yang gagal. Makanya yakin dan percayalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.